Hey ho Pop Gengs! Siapa nih yang di rumahnya nggak ada televisi? Sepertinya impossible banget ya. Pasalnya, alat elektronik itu udah menjadi kebutuhan primer setiap orang. Ya, sebagai media telekomunikasi, TV juga hingga kini masih menjadi alat hiburan terpopuler nomor 1 di dunia. Tapi, tahu nggak sih kamu, jika perkembangan TV hingga menjadi secanggih sekarang itu, harus menempuh perjalanan yang panjang loh Pop Gengs. Nah, kali ini, Daftar Populer bakal sajikan evolusi televisi dari tahun 1920 hingga 2020. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Tahun 1920-an. Apa kamu tahu siapa penemu televisi? Penemunya asal Skotlandia, namanya John Logie Baird. Sejak tahun 1923, Baird ini mulai berpikir mengotak-atik berbagai komponen mesin yang memungkinkan gambar dan suara bisa terkirim melalui gelombang radio. Hampir setahun lebih, Baird ini melakukannya, hingga akhirnya sukses mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Dirinya pun mendemonstrasikan penemuannya tersebut ke khalayak umum pada Januari 1925 di Royal Institute London. Barulah pada tahun 1929, BBC melakukan siaran TV perdana menggunakan peralatan ciptaan dari Baird. Nah, penemuan tersebut mampu menghasilkan gambar beresolusi 30 baris yang cukup untuk memperlihatkan wajah manusia dari lensa dengan spiral ganda. Jika melihat modelnya, mirip kayak bangunan rumah di mana bagian tengahnya ada bingkai menyerupai pintu ya. Di antara bingkai tersebut ada 2 lingkaran, salah satunya untuk monitor dan satunya lagi tempat keluarnya suara. Tapi kalau sekarang nggak cocok banget ya buat dipakai nobar. Tahun 1930-an. Di tahun 1930-an, akhirnya siaran TV berhasil memancarkan siaran dengan menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Nah, berkat keberhasilan tersebut, Olimpiade Berlin yang diselenggarakan di tahun 1936 bisa dinikmati masyarakat di berbagai negara. Modelnya pun cukup unik. Layarnya itu berbentuk oval dengan 2 tombol di bagian bawah dan sasisnya dari kayu. Pada tahun 1938, televisi berukuran 3 inci ini mulai banyak dijual dengan harga $125 atau sekitar 1,7 juta rupiah. Wow, di tahun itu 1,7 juta rupiah mahal banget ya. Tahun 1940-an. Tahu nggak Pop Gengs, kalau awal kejayaan TV itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua meredah. Ya, meskipun warnanya tetap masih hitam putih kayak perasaan kamu. Nah, di Amerika, sekitar 8.000 unit TV diproduksi pada tahun 1942. Bahkan, angka tersebut naik berkali lipat setiap tahunnya. Seiring TV sudah jadi media hiburan favorit selain radio, model TV-nya juga mengalami perubahan drastis, di mana layarnya berbentuk lingkaran. Di salah satu sisinya terdapat panel penunjuk gelombang, mirip kayak pencari frekuensi di radio. Kalau di rumah kamu, tahun berapa nih mulai ada TV? Tahun 1950-an. Di tahun ini sebenarnya TV sudah berkembang dengan tampilan berwarna. Tapi yang punya dan bisa beli TV warna hanya mereka yang berstatus kaum bangsawan. Ukuran dan modelnya pun mulai terlihat simpel. Tetap menggunakan kotak kayu dengan layar monitor yang kembali berbentuk oval. Juga terdapat 2 tombol di bagian bawah layar yang fungsinya sebagai pencari sinyal, dan satunya lagi tombol on-off. Saat TV berwarna mulai dijual ke pasaran nih, teknologi anyar itu tidak langsung merebut hati pasar. Alasannya karena ya harganya itu mahal banget. Selain itu nih Pop Gengs, pilihan siarannya juga belum terlalu banyak, sehingga membuat sebagian besar orang hanya memiliki TV hitam putih aja. Prinsipnya ya, yang penting bisa nonton. Tahun 1960-an.
Barulah pada medio tahun 1960-an, televisi berwarna mulai banyak dimiliki orang. Ya, itu karena harganya udah mulai bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah, dan siaran TV-nya udah mulai banyak. Sasis TV-nya juga tidak menggunakan kayu lagi, sudah beralih ke plastik dan layarnya mulai berukuran 14 inch dengan model cembung. Nah, di salah satu sisinya sudah terdapat banyak tombol. Ada tombol on-off, pengatur suara, pemilihan channel atau siaran, dan terdapat speaker kecil di bagian bawah. Modelnya pun mirip meja dengan 4 kaki penyangga. Wah, masih ada nggak ya yang punya TV kayak gitu? Tahun 1970-an. Pada masa ini teknologi TV semakin canggih ya Pop Gengs. Rata-rata TV telah dilengkapi dengan video cassette recorder atau VCR. Nah, alat ini berfungsi untuk merekam siaran TV favorit kamu, biar kamu bisa putar ulang siaran TV tersebut di lain waktu. Model TV-nya pun mulai futuristik, di mana tampilan depannya terbagi 2 bagian. 3/4 bagian depan merupakan layar berbentuk oval, sepertiga bagian untuk speaker, 4 tombol siaran tertentu, pengatur volume, dan pencari frekuensi siaran. Tahun 1980-an. Memasuki era 80-an, TV dengan sasis kayu alias model furniture sudah mulai ditinggalkan. Rata-rata TV yang diproduksi di zaman itu sudah beralih menggunakan bodi plastik. Pada masa itu pula, rata-rata TV sudah dilengkapi antena di bagian atasnya. Udah tahu kan fungsi antena itu? Penambahan antena juga bisa nangkap siaran dari kota lain. Oh ya Pop Gengs, semua TV yang diproduksi tahun 80-an sudah dilengkapi dengan remote control inframerah untuk mengontrol saluran siaran, suara, kecerahan, kontras, warna, dan lain-lain. Modelnya pun sudah mulai modern, dengan layar monitor sudah berbentuk persegi panjang, meskipun masih model cembung. Tahun 1990-an. Tahun 90-an merupakan masa kejayaan untuk TV pabrikan Jepang. Utamanya adalah brand Sony. Kejayaan ini disebabkan teknologi trinitron yang disematkan dalam produk tersebut. Nah, teknologi ini membuat layar TV hampir benar-benar datar. Gambar yang sangat cerah, plus warna kontras dan lebih tajam. Rata-rata TV pada masa ini sudah disematkan teknologi cathode ray tube sehingga bisa menangkap lebih banyak siaran TV. Pada masa ini pula, rata-rata TV sudah menggunakan remote yang memudahkan penggunanya mengganti channel dan mengubah volume suara. Kemudian di penghujung era 90-an, tepatnya di tahun 1997, TV plasma pertama kali dipasarkan dengan ukuran monitor yang cukup besar. Setahun berikutnya, teknologi TV LCD dan HDTV yang disebut-sebut memiliki kualitas gambar lebih bagus dari TV plasma. TV jenis ini sangat hemat energi, plus hemat space tentunya, karena tak lagi menggunakan monitor tabung. Berikutnya di tahun 1999, teknologi digital video recorder atau DVR mulai digunakan. Teknologi ini memungkinkan TV merekam siaran dan menyimpannya dalam hard drive. Tahun 2000-an. Hampir pasti di era milenium ini, TV dengan model tabung tak lagi diproduksi. Semua sudah beralih ke TV layar datar. Teknologinya pun semakin berkembang dengan munculnya TV LED berbasis DLP HDTV. Teknologi DLP ini memanfaatkan cermin aluminium untuk memantulkan cahaya dan menghasilkan gambar dengan kualitas warna yang sempurna. Ukuran monitor TV pun semakin besar, bahkan ada yang sampai 100 inci loh. By the way, kalau TV di rumah kamu pakai teknologi yang mana nih? Tahun 2010-an. TV di era ini gak banyak lagi berubah dari segi teknologi ya. Hanya saja, ada beberapa brand yang menambahkan fitur-fitur pelengkap, semisal USB connection, Bluetooth, dan Wi-Fi connection, dan speaker yang mumpuni. Para produsen juga berlomba-lomba menciptakan TV berkualitas 4K yang memiliki resolusi gambar lebih tajam bahkan hampir nyata. Tentunya untuk menciptakan efek seakan-akan penonton berada dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Produsen TV pun menciptakan LED layar cekung. Nah, layar ini juga membuat gambar bebas silau jika ditonton dari sudut yang lebih dari 20 derajat. Udah pernah lihat TV berlayar cekung?
televisi 2020-an. Pada masa mendatang, TV disebut-sebut tidak lagi hanya bisa ditonton dari satu arah aja. Beberapa produsen sudah mulai memikirkan untuk merilis TV dua sisi. Jadi, nggak bakalan lagi deh rebutan remote TV gara-gara beda channel favorit. Selain itu, ada pula produsen TV yang dalam waktu dekat akan memperkenalkan TV transparan, di mana layarnya itu bisa dijadikan kaca lemari pajangan. Wah, nggak kebayang deh gimana modelnya dan pastinya harganya bakal mahal nih. Ya, namanya juga perkembangan teknologi. Makin kesini pasti makin canggih, bukan? Sama halnya dengan TV yang terus mengalami evolusi dan inovasi dari era sebelumnya. Nah, kira-kira kamu punya ide teknologi apa nih buat TV masa depan? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum ulasan ini berakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and hasta la vista, folks.